orang kan berasumsi bahwa Pak Jokowi itu lebih fokus ke infrastruktur. Iya. Bahwa itu dulu menjadi janji kampanye sejak awal, ya, periode beliau awal, iya ya. Dan memang infrastruktur itu menjadi sangat menonjol kan di dalam era kepemimpinan beliau ini. Jadi ini yang saya sebut sebagai pikiran yang sangat futuristik ya, mungkin masa depan yang sangat jauh, termasuk IKN. Nah, tetapi memang Pak Jokowi juga tidak berarti mengabaikan dari aspek pembangunan SDM, ya. Pembangunan SDM dan beliau sangat concern terhadap upaya kita untuk membangun SDM itu mulai dari sektor yang paling dasar. Yang paling dasar kenapa? Waktu saya diminta untuk menjadi Mendikbud itu beliau 3 aja. 3 saja yang diminta, enggak sampai visi yang daki-daki gitu. 1, benahi SMK, 2, pendidikan budi pekerti atau karakter, dan yang ketiga itu KIP, kan usaha pintar. Dan ini kalau orang yang ngerti ilmu pendidikan, paham ini arahnya presiden kemana. Ya, kalau SMK itu adalah untuk mengatasi problem relevansi. Ya, titik temu antara pendidikan dengan kebutuhan. Kebutuhan kan ada 2 dari sisi yang ada namanya social demand dan manpower kan. Nah, jadi pendidikan itu pada dasarnya memenuhi 2 kebutuhan ini, tuntutan masyarakat dan kebutuhan tenaga kerja. Dengan kita merevitalisasi SMK, sebetulnya itu menjawab problem kita, yaitu problem kesesuaian pendidikan. Jadi yang kedua budi pekerti. Kemudian yang ketiga itu soal KIP. KIP ini kan dasarnya pemerataan dengan beasiswa sebanyak 22 juta anak ya, di semua jenjang. Kita bisa membayangkan berapa anak yang semula tidak bisa mendapatkan akses pendidikan dengan KIP itu, dan KIP itu embedded di dalam PKH. Jadi anak yang dapat KIP itu bisa dipastikan keluarganya juga dapat PKH. Kemudian oleh periode kedua beliau lanjutkan dengan KIP kuliah itu kan. Kemudian dari sisi kesehatan, beliau memang mulai serius itu periode kedua ini, stunting ya. Stunting itu mulai ditangani dengan serius kan ya periode beliau itu. Memang sudah dimulai pada periode awal, tetapi mulai gencar, ada percepatan penanganan stunting, kemudian ada bantuan intervensi mulai dari calon pengantin. Calon pengantin ini kan juga semula kan hanya lebih banyak dalam bentuk formalitas kan, di keluarga agama pokoknya mau nikah lapor, nanti diberi surat keterangan, sudah kursus, padahal nggak kursus itu dulu, yang penting ada surat keterangan dari KUA bahwa dia sudah ikut gitu, padahal nggak. Dan ini kita pastikan karena ada perpres kan, dan di bawah tanggung jawab BKKBN, tidak lagi di bawah Kemenak. Yang sekarang memang belum maksimal itu, ide saya sebetulnya adalah mereka yang mau nikah itu harus secara ekonomi juga siap, dan itu yang belum. Mestinya mereka harus terkoneksi dengan kartu prakerja ya, kemudian terkoneksi dengan akses modal, PNM atau KUR. Dulu Pak Presiden sudah menyetujui waktu swab atas ada KUR pengantin sebetulnya. Jadi pengantin yang siap untuk belajar berusaha bisa mendapatkan bantuan KUR, pinjaman KUR dengan bunga yang relatif murah gitu. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya kemiskinan baru kan. Yang terutama menurut saya lapangan kerja. Kalau yang lain menurut saya sudah tertata kan sekarang. Dari sisi tadi itu pengawalan mulai dari prenatal, tadi sudah saya jelaskan itu. Sekarang ibu hamil juga sudah dapat bantuan makanan tambahan atau BMT ibu hamil, BMT ibu menyusui, sudah jalan ibu. Jadi sebetulnya program makanan bergizi gratis ini terkoneksi sebetulnya, itu kelanjutan dari yang sudah dilakukan, dan alokasi anggaran sudah cukup itu ya, cuman memang tidak pernah tidak ekspos ya. Kemudian dari tadi itu pendidikan karakter itu saya kira juga sudah jalan, sudah baik. Kemudian sampai SMK, sekarang dulu kan revitalisasi SMK Presiden minta supaya antar proporsi perbandingan antara SMK dan SMA itu 60-40, 60 SMA. Sekarang sudah jadi waktu itu kan. Sekarang sudah terrealisasi, tinggal
bagaimana betul-betul core kurikulumnya betul-betul terkoneksi dengan dunia kerja, dan inilah yang jadi masalah. Makanya kemudian impres revitalisasi SMK itu sekarang sudah di periode kedua beliau kan dinaikkan menjadi perpres vokasi, bagi pelatihan maupun pendidikan vokasi harus terkoneksi kan. Ya ini problem, ini saya kira problem yang belum saya akui ini, karena perpresnya saya sebagai ketua pengarah bawah saya, tapi saya ada kesulitan karena Kemenaker kan bukan di bawah saya. Padahal ini antara pendidikan dan pelatihannya harus terkoneksi, bahkan tempatnya mestinya harus saling mendukung. Kalau ada balai latihan tidak hanya untuk para untuk pelatihan calon pekerja, tapi juga siswa mungkin saya bisa masuk. Itu sebaliknya kalau di sebuah sekolah atau perguruan tinggi punya lab untuk penyiapan dunia kerja yang bagus, ya ini boleh bisa akan masuk. Nah ini interlink antar di wilayah belum satuan-satuan kerja vokasi pelatihan pendidikan vokasi belum maksimal. Tetapi yang lebih penting lagi sebetulnya ketersediaan lapangan kerja. Karena sebetulnya kalau lapangan kerja tersedia, kalau sudah pendidikan dan pelatihan vokasi ini terkoneksi, itu mudah. Karena ini bisa dirubah setiap saat. Butuh apa? Ya kita tinggal bikin. Bisa itu ada problem struktural ya. Jadi begini, kita ini kan awal mulai belajar kan usia 7 tahun. Sementara banyak negara yang justru mulai 6 tahun. Bahkan ada yang 5 tahun plus. Pokoknya sudah di atas 5 tahun dia sudah bisa mulai masuk ke pendidikan formal. Kita 7. Padahal PISA itu yang diukur bukan dia kelas berapa, tapi umur 15 tahun. Nah, ketika kita ikut PISA, usia sama-sama 15 tahun, tapi pengalaman belajarnya kita tertinggal kan? Ada yang sudah kelas 12, ada yang kelas 11, untuk mereka, kita kelas 10. Mata ujiannya sama, nah, jadi tertinggal kita itu salah satu. Karena itu saya usul ya sekarang jangan. Dulu itu kenapa dibatasi 7 tahun? Karena begitu banyaknya anak yang harus ditampung dulu kan. Sekarang enggak, sekarang kan banyak sekolah kosong SD. Ya, mestinya sekarang 5 tahun setengah harus sudah boleh masuk di awal pendidikan. Itu salah satu kunci. Yang kedua memang kita akui metode pembelajaran kita harus dibenahi, terutama menyangkut 3 kan, literatur, kemudian matematik, sains kan. 3 ini itu harus diperbanyak jamnya. Saya dulu punya ide full day kan, itu sebenarnya untuk mengatasi itu, supaya kita tidak dicurigai akan mengurangi mata pelajaran tertentu gitu ya, apalagi kemudian ada isu sekularisasi gitu, aku paling sensitif kan, lebih baik kita tambah lah anak itu bukan berarti pelajaran, waktu aja, dan 3 ini terutama. Jadi untuk sains, literature, sama matematik.